tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita jumpa kembali dalam rangka bersaat teduh, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk firman yang akan kita dengarkan pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami akan awali hidup kami dalam minggu ini bersama-sama dengan Tuhan, dan kami selalu merindukan firman-Mu. Karena kami merasa itu adalah kekuatan kami. Itu adalah pegangan kehidupan kami. Sehingga kami akan dimampukan. Karena kami merasa ketika kami mendengarkan firman Tuhan, bertambah kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini juga kami mohon kepadamu. Biarlah Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Sehingga apapun yang terucap adalah berasal dari Tuhan. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 26. Demikian bunyinya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Melalui firman ini hari ini kita akan mendengarkan apa sebenarnya resep, apa sebenarnya kiat di dalam mendidik anak, di dalam mendampingi anak. Kita belajar dari kehidupan Hana yang sudah lama meminta supaya Tuhan memberikan anak di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya. Dan ketika dia menerimanya, sungguh luar biasa. Sesuai dengan janjinya kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan, dia lakukan. Ketika dia memberikannya kepada Tuhan, maka sungguh mungkin sebagai ibu, dia akan merasa kehilangan atau sedih dalam perpisahan. Karena mereka berpisah tempat. Karena dia tempatkan Samuel di bait Allah. Tapi karena itu adalah janjinya kepada Tuhan, dia lakukan. Sebelum dia serahkan kepada Tuhan, tentu banyak hal yang dia lakukan, banyak hal yang dia tanamkan dalam diri Samuel, sehingga Samuel bertumbuh berkembang semakin besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan oleh manusia. Mengapa bisa terjadi demikian? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, resep mendampingi anak dan membesarkan anak. Yang pertama dia katakan di sini bahwa Samuel bertumbuh berkembang, yang kecil itu sudah menjadi besar dan disukai oleh manusia dan juga disukai oleh Allah. Mengapa? Samuel ternyata bertumbuh berkembang secara fisik dengan baik. Mengapa dia bertumbuh berkembang secara fisik dengan baik? Karena memang Hana mengasihi, memperhatikan anaknya dengan cukup perhatiannya kepada Samuel. Dia perhatikan makanannya, pakaiannya, dan semuanya, sehingga fisiknya juga sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata sebagai orang tua, sesibuk apapun kita, harus kita memperhatikan banyak hal terkhusus dalam pertumbuhan fisik anak-anak kita. Sehingga anak kita menjadi anak yang sehat. Tidak cukup kita hanya menitipkan makanan-makanan instan itu, tapi kita juga harus memperhatikan tentang apa ya asupan gizi dalam hidupnya. Bagaimana pakaiannya dan bagaimana hal-hal yang lain, tempat tinggalnya. Bagaimana kehidupannya sehingga dia bisa bertumbuh berkembang.
kedua yang harus kita perhatikan, kebutuhan psikis atau kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, kebutuhan perasaan yang berkaitan anak. Bagaimana yang dilakukan Hana? Satu hal yang luar biasa dia lakukan. Dia tempatkan Samuel di rumah Tuhan. Artinya apa? Bukan harus kita menempatkan semua anak-anak kita di gereja, tapi kita tempatkan anak-anak kita selalu di dalam hidupnya yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita mengajari dia, membimbing dia untuk mendengar suara Tuhan, untuk senantiasa mau berbicara tentang Tuhan, bersekutu di dalam nama Tuhan. Bagaimana anak-anak kita bisa berdoa, bagaimana anak-anak kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa melihat kasih sayang Tuhan melalui kasih sayang yang kita berikan. Kita perkenalkan Tuhan sehingga dia benar-benar menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Hidupnya di sekitar Tuhan, di sekitar rumah Tuhan. Rumah kita juga rumah Tuhan. Jadi artinya kita membuat rumah kita bagaikan rumah Tuhan di dalam kehidupan. Rumah kita adalah sebagai rumah persekutuan dengan Tuhan, sehingga anak-anak kita memahami tentang kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah cara yang disampaikan oleh Hana di dalam mendampingi dan memperlakukan Samuel sehingga dia disukai oleh Tuhan dan oleh manusia. Dia bertumbuh dengan baik. Samuel yang kecil itu semakin besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan anak kepada kita. Anak-anak ini adalah anugerah Tuhan, salah satu anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sebagaimanapun adanya anak kita, mari kita kasih dengan sepenuh hati kita. Dua hal yang adalah kita perhatikan kebutuhan jasmaninya dan jangan pernah melupakan kebutuhan spiritualitasnya, kebutuhan rohaninya, kebutuhan perasaannya, kebutuhan untuk kepribadiannya, sehingga dia mempunyai karakter. Ketika itu terjadi, ketika itu kita lakukan, maka percaya kita adalah orang tua, salah satu orang tua yang paling bahagia di dalam hidup ini. Kenapa? Mengapa itu kita katakan? Karena anak kita sudah bertumbuh dengan baik, disayang oleh manusia, termasuk oleh kita, disukai oleh kita, dan juga disukai oleh Tuhan. Tentu itu akan menjadi kebahagiaannya dan juga kebahagiaan kita. Tuhan memberkati firman ini dalam hidup kita sehingga kita benar-benar menjadi orang tua yang mampu mendampingi anak kita, membawa dia bertumbuh berkembang sampai dewasa. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan mengajari kami apa yang harus kami lakukan terhadap anak-anak kami. Karena kami merasa, kami yakin, kami katakan selalu bahwa anak kami adalah masa depan kami. Anak kami adalah tumpuan harapan kami. Anak kami adalah kebahagiaan kami. Namun sering sekali kami gagal. Oleh karena itu Tuhan melalui firman ini, kami yakinkan diri kami bahwa tidak ada kata terlambat. Kami kalau melihat anak kami yang hampir-hampir jatuh di dalam lembah dosa, Tuhan tolong anak-anak kami. Tolong kami sehingga kami mempunyai kesabaran. Kami mempunyai iman yang kuat, niat untuk boleh tetap menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami boleh mendampingi dia, kami boleh memelihara dia, baik secara fisik maupun rohaninya. Mampukan kami menjadi orang tua yang baik. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua anak-anak yang sekarang, mungkin karena berbagai hal, sehingga anak-anak kami ini tidak lagi terarah di dalam hidupnya. Dia sudah salah dalam pergaulan, salah di dalam menentukan berbagai-bagai hal dalam kehidupannya. Dia gagal untuk bekerja, gagal dalam sekolahnya, gagal dalam pergaulannya. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon, angkatkan anak-anak kami ini, supaya anak kami bisa baik kembali, pulih kembali. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang disayang, disuka oleh Tuhan dan oleh manusia. Inilah harapan kami. Berkati semua anak kami di dalam masa depannya, dalam studinya, dalam teman hidupnya,
dalam pekerjaannya, dalam pertumbuhannya. Kami sungguh-sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Semoga Tuhan membuat firman ini menjadi sukacita kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Terima kasih.